Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama Kak Hima buat belajar tematik di kelas 2 SD tentunya. Adik-adik semuanya apa kabar? Baik dong ya? Udah mandi? Harus sudah. Udah makan? Harus sudah. Nah, sekarang adik-adik fokus menonton video Kak Hima. Nah, adik-adik, kali ini Kak Hima mau menyampaikan materi tentang tema 3, subtema 4. Memahami isi teks bacaan, juga menemukan informasinya. Kemudian nanti adik-adik belajar memaknai kata-kata yang ada di suatu bacaan tersebut. Oke? Jadi nanti Kak Hima punya teks bacaan buat kalian. Tentunya bacaan ini sangat menarik dan juga menyenangkan untuk dibaca. Nah, adik-adik yang ada di rumah semuanya udah bisa baca kan? Ada yang belum bisa membaca? Masa udah kelas 2 belum bisa membaca? Kalau belum, nanti belajar sama Kak Hima bareng-bareng ya. Oke, berikut nanti akan Kak Hima tampilkan bacaan teks, kemudian kita baca bersama-sama. Setelah kita baca bersama-sama, nanti adik-adik dibantu dengan Kak Hima mencari informasi ataupun kandungan yang ada di teks tersebut. Setelah itu, adik-adik mencari kata, kemudian diartikan atau diberikan makna. Tentunya Kak Hima temani dong biar adik-adik lebih paham lagi. Sekarang yuk kita baca teks bersama-sama berikut ini. Budaya Jumat Bersih. Setiap hari Jumat, sekolah kami mengadakan kegiatan Jumat Bersih. Para siswa diwajibkan membawa alat-alat kebersihan seperti sapu dan kemoceng. Kegiatan Jumat Bersih minggu ini tidak hanya membersihkan lingkungan sekolah, tetapi juga mengadakan gerakan mengharumkan sekolah. Kegiatan mengharumkan sekolah dilakukan agar para guru dan siswa lebih kerasan dan kegiatan belajar di kelas berlangsung lancar. Para guru maupun siswa harus bertanggung jawab atas kebersihan dan harumnya sekolah. Gerakan mengharumkan sekolah dimulai dengan mengharumkan ruang kelas. Ini menjadi tanggung jawab para penghuni kelas. Setelah kelas disapu dan dipel, meja dan kursi ditata. Selanjutnya, kelas dan ruang diberi pengharum ruangan. Selain ruang kelas, kegiatan ini juga membersihkan ruangan lain di sekolah, seperti musola, ruang perpustakaan, UKS, dan sebagainya. Nah adik-adik, setelah kalian baca teks bacaan yang sudah ditampilkan di layar, kira-kira adik-adik udah bisa menebak belum isi dari teks yang udah kalian baca bareng-bareng tadi? Nah, setelah kalian baca dengan seksama isi teks bacaan yang sudah ditampilkan di layar tadi, Kak Hima mau kasih tugas nih buat kalian. Yang pertama, coba kalian temukan informasi-informasi yang ada pada teks bacaan yang sudah ditampilkan di layar. Jadi tadi kan bacaannya tentang budaya Jumat Bersih. Kira-kira inti dari bacaannya apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, pada judul budaya Jumat Bersih tadi, informasi yang bisa kita dapatkan adalah tentang kegiatan Jumat Bersih yang ada di sekolahan. Jumat Bersih adalah kegiatan bersih-bersih sekolah dan lingkungannya yang diadakan setiap hari Jumat dengan tujuan supaya
guru, murid, dan seluruh keluarga yang ada di sekolah tersebut merasa nyaman. Sekolah juga menjadi bersih, juga harum karena tidak ada sampah-sampah yang berserakan dan juga menumpuk. Itulah tadi informasi yang dapat ditemukan pada teks bacaan dengan judul Budaya Jumat Bersih. Yang kedua, Kak Hima punya tugas nih buat kalian, yaitu memberi makna maupun memberi arti pada kata-kata yang ada di teks bacaan Budaya Jumat Bersih tadi. Yuk jodohkan kata-kata yang sudah Kak Hima siapkan dengan makna yang sudah Kak Hima siapkan juga. Tadi di bacaan mengenai budaya Jumat Bersih terdapat beberapa kata yang harus kalian maknai. Yang pertama, kata budaya. Yang kedua, kata kemoceng. Yang ketiga, kata betah. Nah, di sini nanti akan Kak Hima kasih makna dan kalian jodohkan ya. Kak Hima akan memberikan beberapa makna. Di antaranya adalah alat untuk membersihkan debu. Kemudian kerasan dan juga sesuatu yang menjadi kebiasaan. Oke, kita jodohkan. Poin yang pertama, budaya. Kira-kira arti budaya itu apa ya? Apakah alat untuk membersihkan debu? Apakah betah? Dan apakah suatu yang menjadi kebiasaan? Ya, budaya itu artinya suatu yang menjadi kebiasaan. Maka kita tarik antara kata budaya dengan arti suatu yang menjadi kebiasaan seperti ini. Ini sama dengan kalian menjodohkan suatu pertanyaan dengan jawaban. Poin yang kedua yaitu kata kemoceng. Apakah arti kemoceng? Ya, pasti kalian sudah bisa menjawab ya. Kemoceng adalah alat untuk membersihkan debu. Maka kita tarik garisnya sesuai dengan jawaban yang benar. Dan poin yang ketiga yaitu kerasan. Jadi arti kerasan itu adalah betah. Maka kerasan kita hubungkan dengan menarik garis dengan artinya yaitu betah. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi kalian tugas hari ini adalah membaca suatu teks bacaan. Kemudian kalian harus bisa menemukan informasi ataupun inti yang ada di suatu teks bacaan tersebut. Lalu kalian juga harus bisa memberikan arti ataupun makna dari kata-kata yang ada di teks tersebut. Kita belajar lagi yuk di teks selanjutnya. Pahami dan bacalah teks bacaan berikut ini. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Sekolah Danar mengadakan kegiatan kebersihan sekolah. Semua warga sekolah mengikuti kegiatan ini. Mereka bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Semua siswa bersiap diri dengan membawa peralatan kebersihan. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab dari semua warga sekolah. Semua siswa dan guru bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Dengan gotong royong, pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Lingkungan sekolah menjadi bersih dan asri. Nah, setelah kita baca isi teks bacaan tadi, ternyata kita mendapatkan informasi bahwa suatu sekolahan mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan sekolah. Gotong royong yaitu kerja bakti atau kerja yang dilakukan bersama-sama di sekolahan untuk membersihkan sekolah.
Nah, kira-kira seperti itu ya informasi ataupun inti dari bacaan teks sebelumnya, yaitu mengenai gotong royong. Nah, adik-adik, sekarang pada tugas yang kedua, Kak Hima tantang memberi makna pada kata-kata yang sudah Kak Hima siapkan. Kata-kata ini sudah Kak Hima siapkan dengan mengambil beberapa kata-kata yang sudah ada di dalam bacaan teks sebelumnya. Ada kata-kata lingkungan, kemudian gotong royong, kemudian kepentingan, kemudian ringan, dan asri. Nah, kata-kata ini adik-adik nanti harus bisa memberi makna. Tapi tenang aja, Kak Hima kasih opsi atau pilihan kok. Nanti adik-adik tinggal menjodohkan ya. Beberapa pilihan makna dari kata tersebut diantaranya adalah kerjasama untuk kepentingan bersama, mudah diangkat, indah dipandang, tempat kita berada, dan kebutuhan. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu lingkungan. Lingkungan itu kira-kira makna ataupun artinya apa ya? Apakah kerjasama? Apa mudah diangkat? Indah dipandang, tempat kita berada, atau kebutuhan? Ya, lingkungan itu artinya tempat kita berada. Maka kata lingkungan kita hubungkan dengan tanda panah dengan kalimat tempat kita berada. Poin yang kedua yaitu gotong royong. Ayo adik-adik, kira-kira gotong royong itu artinya apa ya? Ini mudah sekali. Iya, gotong royong itu artinya kerjasama untuk kepentingan bersama. Maka kita tarik garis dengan tanda panah seperti ini. Poin yang ketiga, yaitu kepentingan. Nah, kepentingan itu artinya apa ya? Kepentingan artinya kebutuhan. Maka kita tarik garis nih antara kata kepentingan dan juga kebutuhan. Yang nomor 4 yaitu ringan. Ringan itu artinya pasti kalian sudah tahu. Ringan itu artinya mudah diangkat. Nih seperti poin yang ada di nomor 2. Kita tarik garis dengan menghubungkan kata ringan dan juga mudah diangkat seperti ini. Dan yang terakhir yaitu kata asri. Pasti kalian sudah bisa menebak dong jawabannya yang mana? Yang belum diberi garis, Kak. Betul, asri adalah indah dipandang. Jadi asri kita hubungkan garis seperti ini ya dengan kalimat indah dipandang. Gimana adik-adik? Kira-kira adik-adik udah ngerti belum pelajaran ataupun materi yang ada di video kali ini? Udah ngerti dong ya? Jadi pada intinya kalian yang pertama harus bisa baca. Yang kedua, kalian baca tuh suatu bacaan. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menemukan informasi ataupun isi ataupun inti yang ada di suatu bacaan tersebut. Jadi nanti ketika kalian udah membaca nih suatu teks, kemudian bapak ibu guru kalian tanya, isi teksnya apa ya? Kalian harus bisa jawab. Dan yang terakhir, kalian harus bisa memberi makna terhadap suatu kata yang ada di bacaan. Contohnya tadi adalah kata kemoceng. Kemoceng itu artinya adalah alat untuk membersihkan debu. Nah, itulah tadi video pembelajaran Kak Hima pada hari ini. Dan pada akhir video seperti biasanya Kak Hima kasih PR buat kalian. Jadi nanti Kak Hima akan kasih teks bacaan, kemudian cari informasi yang ada dan juga artikan kata-kata yang udah Kak Hima siapkan. Perhatikan bacaan berikut ini. Bacalah teks berikut ini. Menengok teman sakit. Risma ingin menengok Sinta.
Sinta adalah teman Risma. Usia mereka sebaya. Sinta mengalami kecelakaan saat pulang sekolah. Sinta senang Risma mau menengoknya. Sinta mengucapkan terima kasih kepada Risma. Sinta memohon doa agar segera sembuh dan segera dapat masuk sekolah lagi. Menjelang sore, Risma berpamitan untuk pulang. Pertanyaannya, 1. Tuliskan informasi-informasi yang terdapat pada teks tersebut. 2. Jodohkanlah kata beserta makna berikut ini. Baik adik-adik, semoga adik-adik paham dengan materi yang udah Kak Hima sampaikan. Sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Jangan lupa nih adik-adik selalu tonton video Kak Hima biar kalian lebih pintar. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.